Bang Loding batal temui Pendeta Yunus karena ancaman? Atau ada alasan lain yang disembunyikan? Simak Memen mengejutkan saat warga Malaysia langsung membela Bang Blender. Itu bukan hujatan, itu data Alkibab. Oh iya katanya, tapi nggak ketemu. Tapi katanya ada yang ngancem di situ. Saya nggak tahu ya. Baru tahu ini. Iya. Katanya. Pak Pendeta Yunus di Manado? Wah, iya. Oke. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, sehat baik. Jadi belum ketemu sama Pastor Loding? Ya belum. Mungkin hari ini kali ya. Jadi Pak, itunya diskusinya. Ya? Jadi diskusi sama Bang Loding. Nggak jadi. Nggak jadi. Sayang ya. Padahal Bang Loding udah sampai sana. Iya, tapi nggak ketemu. Mungkin sibuk. Enggak, karena ada yang ngancem itu. Pak Yunus boleh tanya nggak Pak Yunus, selama Pak Yunus ini berdebat, berdialog, kalau boleh jawab jujur, menghadapi apologet Islam, optimis apa pesimis? Yang 4. Ya biasa aja. Biasa aja, rata aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tetap berpikir teman-teman Muslim itu orang-orang yang baik ya. Aku beli gabang goreng ya, Sal. Ya. Berapa? Yang Udah kepingin 8 belajar kilo. firman. Altunya berapa? Iya. Itu ya. Tapi Itu secara mental sih rata aja gitu ya, nggak Rata ngedrop, aja. nggak apa gitu ya Pak Yunus. Bisa satu aja, itu sama bakso apa sih namanya? Kerupuk bakso namanya. Sal. Udah, Basre. Oh enggak. Ya. Aku taping aja. Aku taping aja soalnya Bang Maka lagi ngomong. Oh iya. Gak enak motongnya. Oke. Nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut apa? Udah. Lanjut Bang, kita nggak takutnya nanti nggak sopan dengar Nggak yang cuman di bawah. nggak apa-apa, cuma nanya aja sambil nunggu Bang Blender bangun. Bang Blender udah bangun, yang naikkan Bang Blender. Begini Bang Yunus. Bang Yunus ini kan yang menjanjikan gitu. Seharusnya Bang Yunus itu sebagai pengikut Kristus, yang orang yang dijadikan sebagai suri teladan, harusnya Bang Yunus tuh menerapkan sebagaimana Dulu yang Sal, aku ceritain dulu Sal. Bang Loding kan ke tempatnya Pendeta Yunus, maksudnya mau offline. Tapi beliau diancam sama orang di Manado. Di Manado. Di kampungnya Pak Yunus, jadi nggak jadi. maksudnya Pak Yunus harusnya yang mengadakan Bang Loding ke tempat Pak Yunus yang menyediakan tempat seharusnya. Pak Yunus yang menjamin, contohnya kayak ketika API kan mengundang pendeta, itu udah dijamin 100% keamanan pendetanya. Gitu. Itu baru namanya tanggung jawab terhadap undangan tersebut. Nah, kayak Pak Yunus diundang Bang Blender nih ke Medan contohnya. Itu 100% Bang Blender udah menjamin keselamatan Bang Yunus. Sekalipun Bang Yunus tuh pertanyaannya keras tetapi berdasarkan data. Itu dijamin Pak Yunus. Itu namanya tanggung jawab kita gitu. Aku nggak tanya lagi kenapa gimana. Kalau Pak Loding itu memang ya salah dalam mendakwa atau salah dalam menerasi, itu memang bahaya buat dia. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Misalnya soalnya orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang memang fanatik sekali memang. Gimana? Memang kalau dia memberitakan dengan cara dia sendiri, itu memang bahaya. Pak Pendeta? Maksudnya
narasi-narasi yang dibawain Ustadz Loading itu, Pastor Loading itu berbahaya gitu untuk Kristen gitu maksudnya. Berbahaya buat dia karena cara-cara berpikir untuk memaknai firman dengan cara Kan Ustadz, berpikirnya dia kan oke. Sorry aku motong, salah. sorry Bang. Karena gini Pak Pendeta, apa yang diucapkan Ustadz Loading itu tidak keluar dari Biblos, tidak ada, nggak ada. Jadi Pastor Loading itu bicara seperti itu berdasarkan yang dia baca, jadi dia keluarkan, gitu loh. Ya, dia baca, dia ambil kesimpulan. Nah, semestinya kalau kayak gitu Itu yang Pak, bahaya. kalau kayak gitu Pak Pendeta, ini sebenarnya ini loh bagian Pak Pendeta untuk menuliskan Pastor Loading, gitu Pak. Loading, lu salah lu Loading kayak gini Loading. Duh, gimana saya? Ini bukan menyimpulkan Bunda. Gini, Bang Loading tuh hanya sekedar bertanya contoh. Dalam Yohanes 14 nomor 1 itu percaya kepada berapa orang? Itu kan bertanya. Gitu makanya aku bilang itu makanya aku bilang ini ya. Tadi kan Pak Pendeta bilang bahwa narasinya Pastor Loading itu membahayakan dirinya sendiri. Dari mana bisa menyimpulkan itu? Kalau itu Pak Pendeta mencium hal tersebut, tegur Pak Pastor Loading, Loading, lu salah lo. Ada nggak ini apa buktinya gitu? Nanti biar Pak Ustadz Loading itu ngasih tahu ke Pak Pendeta gitu Pak Pendeta. Pak Yunus kata Tapi viewer tiketnya ini seharusnya baik-baik lah Pak Di Yunus. telepon nggak diangkat katanya. Iya, ketika ditelepon harus diangkat, jelaskan, jangan sampai kan gini kan udah merugikan sepihak begitu. Beliau sudah mempersiapkan matang-matang. Tapi gimana Bang Blen? Lanjut, rokku belum nyatu, lanjut lu. Jangan dulu Itulah lanjut, Bang dulu. kan. Karena ini gini Pak Yunus ya, kalau dalam Kristen kan mereka tuh punya Roh Kudus katanya kan. Nah, sementara kami sama Bang Blender nih punya kardus gitu. Nah, seharusnya Pak Yunus itu bertanggung jawab gitu. Sekiranya nggak jadi pun sebelum keberangkatan lah disampaikan. Ini Pak Yunus ditelepon nggak diangkat. Nggak boleh gitu Maksudnya- ya Pak Pendeta. Kasihan kan merugikan orang lain. Ya, efek yang tidak Kan sama diinginkan. dengan dia pulang kampung itu kan. Hah? Bang Bukan viewer Loading jangan itu. salah tanggap ya, yang mengancam bukan Pak Yunus ini, cuman dia dapat Bukan. ancaman dari luar, bukan. Bukan Pak Yunus. Ya, Orang gini baik, juga teman-teman. Pak Dari Pendeta, luar. takutnya kalau ada hal yang tidak diinginkan, itu kan menyangkut agama, SARA itu Pak. Jadi mungkin Pak Yunus juga harus ikut bertanggung jawab, karena efek jangka panjang ini bahaya sekali Pak di Indonesia ini. Gitu. Nggak perlu saya jelaskan Pak apa Loading Yunus itu kan pasti sama paham. dengan pulang kampung. Pulang. Orangnya kan orang-orang Manado juga dia. Ya Iya, gitulah betul. Pak Yunus, maksudnya ini jadi sebagai pelajaran lah. Pelajaran kalau memang Pak Yunus nanti ada berkesempatan untuk mengundang lagi, itu umat Islam nggak pernah takut Pak Yunus. Bukan takut masalah tentang ini ya, bertengkar ya bukan. Ketika diajak diskusi offline, itu mereka tuh siap 100% Pak Yunus. Karena umat Islam berbicara berdasarkan daripada data. Tidak ada umat Islam berbicara di luar data, kayak Bang Blender. Orang-orang bilang Bang Blender nih mulutnya entah apa-apa aja. Tapi apa yang dilisankan Bang Blender itu berdasarkan daripada Bible. Iya, Narasi betul. Bang Blender aja yang keras. Contoh kayak misalnya suara dia kayak misalnya barbar gitu. Nah, Ngegledek. penyampaian dia aja memang barbar gitu. Tetapi berdasarkan Bible. Contoh Yesus terkutuk. Nah, bagaimana tanggapan Pak Yunus? Apakah Bang Blender ketika dia bilang Yesus terkutuk itu salah? Ya itu salah lah. Loh, Galatia 3:13? Tuh, makanya itu yang bisa jadi. Nah, coba kesimpulan Pak Yunus gimana tuh Galatia 3:13 tuh? Iya, Galatia 13 itu kan bagaimana Tuhan itu menanggung dosa dunia, dia menerima kutuk karena kita. Nah, berarti yang terkutuk? Agar Yesus. Ya Pak Yunus, berarti yang terkutuk siapa? Yesus. Nah kan nggak jujur Pak Yunus kan, ini dia masalahnya. Kejujuran yang nggak dipertanggungjawabkan. Nah ini yang Kalau makanya itu sih kita tahu sama tahu lah Sal. Kalau orang Kristen tidak jujur ya, bukan hanya Pak Pendetanya saja.
Tapi di kelas jamaat juga sama aja. Buat viewer di bawah, jangan bawa-bawa daerah ya. Iya, jangan bawa-bawa daerah teman-teman. Inilah buktinya tadi Bang Blender ketika Bang Blender mengatakan Yesus terkutuk. Narasi Bang Blender tuh tegas, maksudnya kayak mana ya? Besar suara Bang Blender, kuat, tajam. Nah, sementara aku kan lemah lembut kayak Yuk Yesus naik, nih. ikutilah. Aku undang ikutilah nih. Yuk naik. Iya, aku nih kan Pak Yunus lemah lembut kayak Yesus nih. Nah, aku tuh ngomong pelan-pelan. Yesus dalam Galatia 3:13 terkutuk Pak Yunus. Bagaimana tanggapan Pak Yunus? Kalau Bang Blender nggak kayak gitu. Yesus ya terkutuk di kayu salib. Nah, Bang Blender tuh langsung nyucuk gitu, nggak main-main. Sal, tadi katanya si ikutilah nih tidak ada tekstual Yesus terkutuk. Bocah dungu gitu katanya Sal. Ya kan gini loh analoginya. Terkutuk yang digantung kayu salib. Ditanya, Yesus digantung nggak? Gantung. Nah, berarti terkutuk. Nggak mesti harus ada Yesus ya terkutuk. Enggak. Kalimat yang disalib di situ kan ada 3 orang. Yesus 1, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Jadi ada berapa orang disalib? Oke, Surya, selamat malam, selamat pagi. Kalau udah Islam itu udah, tertutup sudah kau di dalam kebenaran. Yang terkutuk siapa? Nah, yang seharusnya kau itu sudah terkutuk. Iya, aturan aku terkutuk. Terus? Namun Tuhan mengambil kutuk itu supaya kau tidak terkutuk. Dengan menjadi? Paham nggak? Iya, dengan menjadi apa? Apa? Dengan menjadi apa? Dengan menjadi apa? Iya kan tadi seharusnya aku yang terkutuk. Iya. Lalu katamu Tuhanmu Makanya yang kau paham. Iya, sebentar, pelan-pelan. Seharusnya manusia. Sabar di balance nadanya. Paham kamu? Oke, pelan-pelan. Seharusnya aku kan yang terkutuk, namun diambil Tuhanmu kutuk itu dengan menjadi kutuk karena aku. Berarti yang terkutuk siapa sekarang? Iya. Ya seharusnya kau yang terkutuk. Iya, seharusnya kan aku yang Tuhan terkutuk. yang baik itu mengambil itu. Iya, kan Menebus kau dari kutuk itu. Gini, Surya. Karena ada tertulis terkutuklah orang di kayu salib. Yang orang di kayu itu, yang di kayu salib itu siapa? Manusia itu. Yesus. Berpaham kamu? Yesus yang di kayu salib, betul? Iya. Nah, berarti terkutuklah yang di kayu salib. Berarti yang Itu terkutuk siapa? kau, manusia itu. Nggak ada Sal disebutkan di situ. Sebentar. Pelan-pelan, Surya. Kan seharusnya aku yang terkutuk nih, betul? Ya. Nah, tapi karena diambil oleh Yesus, kutuknya tadi. Oh, Bang Blender mau masuk. Silakan Bang Blender. Saya izin ya, Pak Pendeta. Mungkin pas Pak Pendeta ada di sini, kita ingin membahas tentang masalah loading ya, terutama ya. Karena saya dengar berita bahwasannya teman kita loading rencana mau menjumpai Pak Pendeta, ingin berdiskusi. Oke. Kami tidak ada sampai saat ini belum ada berpikiran negatif tentang hal itu, ya kan, Surya, dimit dulu. Karena di saat mau ketemu infonya, di saat mau ketemu Pak Pendeta, disitulah orang-orang mendatangin loading, kan gitu kan? Pas kebetulan jam dan waktu yang bersamaan, oke? Sampai saat ini kami belum bernilai yang aneh-aneh dalam hal ini, belum menilai. Tetapi pada prinsipnya, kalaupun loading itu menghindar bukan karena takut. Ingat sekali lagi ya, kami Islam tidak pernah takut dalam hal itu. Justru yang kami harapkan kematian seperti itu menghadapin orang-orang kafir agar kami mendapat surga. Itu Islam. Hanya saja loading menghindar. Sabar dulu. Aduh, kau. Sabar dulu kau, nggak ada urusan kau nih. Cuman aku mengingatkan, nah hanya saja kami loading ya berpikir gini, ketika terjadi apa-apa pasti kami balas, pasti. Itu yang menjaga NKRI ini, yang dijaga ya, agar kita sama-sama bisa ada berdiskusi di sini. Kalaupun terjadi apa-apa pasti kami balas, itu udah pasti. Akhirnya apa? Kericuan lagi kembali. Makanya loading itu menghindar bukan karena takut, bukan karena takut, tapi kalau hal seperti ini Pak Pendeta mungkin ya mewakili dari jemaat-jemaat ya, kalau memang ajaran kasih, sampaikan dan berikan nasihat kepada mereka.
menyampaikan. Ini ada yang menyalah. Kami dipantau dari iman Islam sendiri. Contoh kemarin Bang Juma pernah juga menegur. Apabila kami ada menyeleneh-nyeleneh apologet, kami ditegur langsung sama Bang Juma. Islam sendiri yang menegur. Kalau misalkan kami di luar konteks cara siar kami, cara menyampaikan kami di luar batas, dari Islam sendiri yang menegur kami, bukan dari kalian. Tetapi kalau sudah melalui prosedur, hanya saja kita punya cara masing-masing untuk menyampaikan. Saya tidak bisa seperti Loading tidak bisa seperti saya. Begitu juga Pak Pendeta. Sama, Pak Pendeta tidak bisa seperti Edis tidak bisa seperti Pak Pendeta. Nah, sebenarnya kalau masalah dalam diskusi ini Pak Pendeta ya, kami lebih marah lagi kepada Kristen. Kenapa? Kenapa selalu menggunakan atribut Islam? Kayak Mikana, Joseph, menghina tuh. Kami lebih marah sebenarnya. Silakan kau dengan cara kau, tapi jangan pernah menggunakan atribut Islam. Tengok Mikana, kesuruh ke gereja nggak pakai hijab. Itu atribut Islam loh. Bagaimana dengan Joseph, pakai atribut Islam, belum lagi yang lain. Sebenarnya yang wajib marah tuh kami, tapi inilah diskusi. Kita batasannya di sini saja, diskusi. Tapi kalau kita berjumpa duduk minum kopi, ngobrol sama NKRI. Diskusinya sebatas di medsos. Janganlah baper. Janganlah baper. Kalau mau menilai kami, bagaimana kami mau menilai Kristen lain berdiskusi? Kalau itu lebih parah lagi. Kan begitu. Jadi janganlah baper. Ini hanya sebatas itu. Kami tidak ada takutnya ya. Kami Islam 212 itu jutaan lo bisa mengumpulkan lo. Tapi kalau Kristen nggak akan bisa karena berbeda denom. Kami mayoritas tapi kami menjaga NRG. Loading itu menghindar bukan karena takut, enggak. Tapi menjaga NKRI pasti dia tahu kami akan membalas kalau terjadi apa-apa. Pasti kami akan membalas, nggak mungkin kami diam. Itu dia jaga. Akhirnya apa? Rusuh semua kan. Itu loh. Kalau kami nggak pernah takut dalam hal ini Pak Pendeta. Jadi kalau memang seperti itu ya, saat ini kami masih menilai positif kepada Pak Pendeta ya. Kalaupun ada terjadi seperti itu, ini tugas para pendeta dan kami para ulama untuk menyampaikan dan memberi nasihat ya. Ya kalau tidak cocok sampaikan aja, mana nggak kecocokan sampaikan aja. Kami umat Islam sendiri yang menegur. Apabila cara loading itu nggak bagus, kami sendiri yang menegur. Hanya saja inilah yang terjadi. Kami tidak bisa, bagaimana dengan Edis menghujat? Bisakah kalian sampaikan? Bahkan Edis sendiri pun menghujat kalian. Menghujat Katolik. Dari Kristen sendiri loh. Bukan dari situ aja. Banyak loh Kristen. Kalau Pak Pendeta lihat. Tengok bagaimana Joseph itu. Bagaimana. Dan ya Pak Pendeta begini Pak Pendeta ya. Kita sudah masuk ranah publik. RK istrinya sudah curhat. Dulu mereka belum berada di sini. Makan pun susah. Bahkan mau beli beras jual baju istrinya. Istrinya ngomong, udah masuk publik, jual baju, makan pun susah. Agatha berjalan kaki jauh ke sana kemari, susah kali hidupnya. Edis sampai mau berzina sama istrinya yang sekarang di sawah. Nggak bisa di Oyo cuma murahnya 70.000 80.000 di sawah karena miskinnya lah itu. Karena miskinnya. Tapi sekarang kenapa bisa ke mereka sekarang? Karena Islam. Mereka bisa seperti ini. Menghujat Islam. Poinnya ya, banyak Kristen jadi apologet. Oke, mereka bisa karena menghujat. RK keras menghujat, cair. Agatha menghujat, cair. Bisa rubah muka. Edis menghujat, bisa ke Amerika. Menghujat. Bisa, makanya Agatha bisa berubah muka itu karena menghujat. Edis bisa ke Amerika karena menghujat. Iya. RK pertama menghujat. Waktu dia pertama menghujat ya, banyak duit. Begitu lemah hujatannya, beralih ke Edis, RK pindah spendernya ke Edis. RK nggak ada lagi. Coba bisa sekarang karena menghujat Islam loh. Apakah kami marah? Tidak. Itu fakta real loh. Nah kenapa loading begini saja udah pada ketak? Nggak bisa gitu. Kami Islam di sini ya. Ingat Pak Pendeta ya. Kami Islam ya. Sejahat-jahatnya tapi dia Islam, beriman kepada Allah. Dia preman, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, dia berbuat maksiat saja. Orang ini di Islam. Tapi ketika agamanya disenggol, dia di barisan paling terdepan. Ingat tuh Pak Pendeta, itu Islam. Ya, kami umat Islam, siapapun dia yang beriman kepada Allah,
walaupun dia tidak melaksanakan sholat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia berbuat maksiat, tetapi ketika agamanya disenggol, dia akan barisan terdepan untuk menghajar, melawan. Itulah Islam. Itulah kami Islam tuh. Jadi ayo kita sama-sama menjaga Pak Pendeta, ayo sama-sama. Bukan kami takut, enggak. Justru kami mengharapkan kematian untuk menghadapi kalian agar kami masuk surga. Makanya kami pernah takut main sama orang kafir, tapi kita jaga NKRI. Kita jaga NKRI, ya. Kita sama-sama di Indonesia, jaga kesatuan kita di Indonesia nih. Ya, jangan hanya gara-gara ego kita masing-masing terus menimbulkan kerusuhan, jangan. Sama-sama kebersamaan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, ingat yang lain. Kalau kami begitu, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Loading yang sudah dilakukannya benar. Dia menghindar bukan karena takut. Dia menghindar bukan karena takut, tapi dia memikirkan yang lain. Memikirkan kalian. Ya, karena apa? Ini pasti akan kami balas. Pasti kalau terjadi apa-apa, pasti. Ingat kami mayoritas. Kita nggak mau terjadi kerusuhan. Jadi benar-benar kami menjaga NKRI. Ya, Pak Pendeta ya. Silakan. Jadi saat ini kami hanya menilai positif sama Pak Pendeta ya. Mungkin orang ya, teman-teman Islam berpikir, wah, kenapa pas ada Pak Pendeta Yunus di situ pula orang-orang datangin loading. Itu loh. Jadi silakan yang kemarin datang Pak Pendeta, yang ingin mendatangin loading kemarin, tugas Pak Pendeta lah untuk menyampaikan. Kan begitu? Ya, tugas Pak Pendeta Yunus untuk menyampaikan dan memberikan masukan kepada mereka. Kami saat ini masih positif menilai kepada Pak Pendeta, itu aja ya. Prinsipnya loading itu niatnya untuk baik, untuk berdiskusi secara offline ya, niatnya baik, nggak ada apa-apa, dia datang ke sarang, silakan. Kalau menurut Pak Pendeta cara loading itu tidak benar ya, pernah sekali loh, pernah juga ditegur ya dulu ya kalau nggak salah ya, pernah loh ditegur juga. Jadi kami umat Islam sendiri yang menegur kalau dia nggak benar. Pak Pendeta, itu aja. Kami umat Islam sendiri yang menegur siapa. Kita punya cara masing-masing. Jangan lihat dari kami ya, lihat yang lain, lihat Edis, bagaimana menghujat dia, cara-cara dia. Lihat Edis, lebih banyak lagi penonton Edis daripada kami. Kenapa enggak Pak Pendeta lihat yang lain, ya Kristen? Lihat Mikana pakai hijab, coba suruh ke gereja pakai hijab dia, enggak mau, enggak akan mau dia. Dibukanya hijabnya kalau ke gereja, ya kan? Itu artinya apa? Kan menggunakan label atribut Islam. Kami umat Islam sakit hati. Tapi inilah dunia medsos. Inilah dunia medsos, punya cara masing-masing. Hanya sebatas ini aja. Tapi coba kayak Bang Juma sama itu Darni. Ribut dunia medsos. Begitu jumpa itu Darni, duduk-duduk, rangkul, ketawa-ketawa. Ngobrol, minum kopi sama. Ini hanya sebatas dunia medsos. Semua punya cara masing-masing, Pak Pendeta. Jadi tolonglah ya, sama-sama kita menghargai. Kristen punya cara sendiri untuk mensiarkan agamanya, Islam juga punya cara sendiri. Pribadi masing-masing tidak sama ya. Bukan karena kami takut, bukan. Jangan timbulkan perpecahan, jangan timbulkan perpecahan. Masing-masing saling kita ya. Apapun ceritanya, kalau terjadi apa-apa sama apologet, wajib kami balas. Itu dia, wajib kami balas. Kami gak akan diam. Tapi kita nggak mau kayak gitu ya. Kita menjaga NKRI ini jangan sampai terjadi apa-apa. Jadi kita diskusi ini hanya sebatas di Komal, sampaikan dengan cara masing-masing ya. Kami juga tidak pernah kalaupun menghujat, ada hujatan baik, laporkan, silakan. Itu aja tinggal. Jadi nggak usah, kalau cara dia ada hukum loh, silakan laporkan. Itu aja, nggak perlu cara-cara kayak gitu. Kalau menurut kalian diskusi dengan cara loading menghujat menurut kalian, silakan lapor. Karena ada hukum, nggak perlu dengan cara-cara kayak gitu. Itu aja. Ya, itu saran saya Pak Pendeta ya, itu saran saya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ke depan ya, kemanapun ya. Karena kami niatnya sih untuk yang baik lah ya. Karena sudah ada kesepakatan kan sama Pak Pendeta kan untuk jumpa kan. Awal. Kami juga kayak gitu. Ketika ada pendeta datang ke kota kami kawal Pak Pendeta tersebut. Tapi insya Allah kami nggak pernah lah aneh-aneh. Islam nggak pernah aneh-aneh. Karena kami yakin kalau berdebat pasti kalah. Pasti kalah, makanya ngapain kami pusing-pusing ya. Itu dia. Kalau berdebat secara online pasti KO, TKO. Karena apa? Kalian membawa amunisi bambu, kami senjata rudal, udah kalah, itu aja. Jadi nggak perlu kayak begitu. Jadi kami nggak perlu ada aneh-aneh, nggak perlu ada aneh-aneh kan. Cuman kita di sini ya salinglah Pak Pendeta ya kan, salinglah. Kita punya anak, istri, keluarga
masing-masing menjaga keluarga, saling lah. Kita gitu aja lah. Ya kalau ini hanya sebatas diskusi, kayak gini hujat-hujat di bawah, hanya sebatas di sini. Nanti ketemu kita, udah minum kopi kita, ketawa-ketawa, gitu loh Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta sampai sini kan? Menurut Pak Pendeta, coba bisa dijelaskan masalah loading itu. Ya, Dulu kok Jepri, biar dulu bang ini Pak Yunus dulu. Silakan Pak Yunus. Inilah Islam Pak Yunus ya. Ketika satu berbicara, yang lain tuh diam. Kalau di room Kristen tadi semua ngomong. Lanjut Pak Yunus. Nah, ya. Jadi ya pertama ya minta maaf kalau teleponnya tidak diangkat. Yang kedua, tapi saya sempat angkat. Saya juga Sherlock, tapi beliau mungkin tidak bisa datang. Mungkin juga banyak kegiatan, saya juga maklum. Jadi saya juga sudah janjian akan ketemu jam 10, tapi beliaunya mungkin sibuk ya, tidak apa-apa lah. Paham mungkin banyak kegiatan, karena beliau juga pulang kampung itu ya, jadi tidak mas. Gimana Bang Blen? Nyambung Bang Blen. enggak, Pak Pendeta masih macet itu macet sinyalnya itu. Macet. Ditarik Roh Kudus. Macet. Roh Kudusnya ditarik ke atas Bang Blen. Macet. Nah, Kudus kan. Ditarik ke atas Roh Kudus. Yang di bawah jangan terpancing emosi ya. Semua bisa diselesaikan secara baik-baik kok. Iya, jangan yang di bawah nggak usah terpancing emosi kita ya, di bawah ya. Terus bagian-bagian Bisa selesaikan ini kok. jangan sosok hebat lah tapping-tappingannya. Iya, nggak usah di bawah juga nggak usah. Jangan Oten juga nggak usah terpancing. Kalian jangan memprovokasi Oten. Jangan provokasi lah kalian. Ada. Nengok tadi Kita di Oten sini. naik kan, langsung dipotong Pak Pendeta Yunus ngomong kan. Sementara Bang Blender dari tadi ngomong gak ada kita potong. Inilah buktinya Islam tuh. Ketika Kalau satu benar. arahan dia kita mendengarkan. Nah kalau di room Oten tadi udah gonggong semua. Kalau memang ada basicnya terdengar menghujat atau apa, tinggal laporin aja. Ini Indonesia kan apa? Negara hukum. Semua bisa diproses. Iya, artinya jangan ada barbar lah, jangan ada barbar. Ya. Jangan ada barbar. Itu tadi mungkin Pak Pendeta ya. Ya intinya Pak Pendeta sudah tahu lah apa yang kita maksud dan sampaikan ya. Apa yang kita maksud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blender, aku baru nyimak. Kenapa lo dengar? Waalaikumsalam Bang Sidik. Ada loading di saat mau offline, mau saat offline jumpa Pak Pendeta, tiba-tiba ada yang datang ke media, gitu loh. Di mute. Jadi memang kebetulan ya saat ini sih masih menilai positif sama Pak Pendeta Yunus, karena memang janjian sama Pak Pendeta Yunus untuk berdiskusi offline di Manado. Loading datang. Nah di saat Sherlock, di saat di Sherlock lokasi loading di mana, tiba-tiba orang ramin datangin loading. Nah, itu dia orang yang ramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frozen ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini Robert Pak nih, veteran dari Malaysia ini. Bisa saya ngomong sedikit Pak? Pak Blender. Pensiunan Pak Robert nih Islam atau Kristen? Islam, pensiunan dari Malaysia dah. Pensiunan Ya Islam. Islam. Asyhadu an la ilaha Oh illallah iya. wa asyhadu Namanya anna Pak Robert. Muhammadar Rasulullah. Iya, silakan. Oke Pak, Kita di Pak hotel Blender tadi. saya kenal lama. Silakan. Boleh saya Iya. ngomong? Silakan Pak Robert. Oke, saya kenalkan diri ya. Introduce dulu Iya. saya diri. Mungkin ada yang nggak kenal. Saya Muslim jati. Bapak saya orang Dumai, Minangkabau, mak saya orang Malaysia. Nama sebenar ya, bukan Robert anak langkau. Nama sebenar Robidin bin Iba. Saya bekas military intelligence Malaysia. Okey, jadi bila dia sebut Pak Blender ni, saya sudah lama mengenali Pak Blender. Saya peminat Pak Blender. Saya juga peminat Pak Loading.
kalau dikata, minta maaf ya, bukan saya membela satu bangsa, satu agama. Tetapi kalau dikata Pak Blender menghujat, saya sering sangat dalam roomnya. Dia tidak pernah menghujat sama sekali. Benar kata Pak Blender tadi. Kalau ada dia menghujat, laporkan ke polisi. Itu dia. Sama juga. Kalau orang Kristian ada menghujat Islam, kita lapor ke polisi. Kita ada undang-undang kan? Negara ada undang-undang. Jadi saya terpanggil tadi nak naik bila berkata Pak Loding ada menghujat. Sependengaran saya tidak pernah. Tidak pernah sama sekali Pak Loding menghujat. Dia menggunakan data. Data Bible itu sendiri. Termasuk juga Umi Ripa. Umi Ripa selalu bersama Pak Loding. Jadi saya rasa kalau dikata menghujat, sepengetahuan saya tiada. Itulah yang saya ingin sampaikan luah hati saya. Terus Kenapa Nabi kami tidak pernah ada gambarnya? Ini satu poin nih. Kenapa Nabi kami bukan dia tidak ada? Arkeolognya semua ada, makamnya ada. Justru kalian Yesus ya, gambarnya ada, makamnya tak ada. Mana coba tuh? Terbalik-balik kan? Nah, jadi inilah resiko karena kita semua manusia punya pemahaman masing-masing untuk menilai sebuah gambar. Untuk menilai sebuah gambar. Ini resikonya. Coba bayangkan Tuhan bergambar. Jadi kalian kenapa baper gitu loh? Itu ketika itu terpampang, orang punya penilaian sendiri tentang gambar itu. Wah, inilah resikonya. Makanya kami Nabi Muhammad itu tidak bergambar karena dia benar-benar orang yang mulia. Ya, orang yang benar-benar adat dan mulia. Jadi kalau seandainya ada gambarnya, hayalan orang tentang dia udah hilang kemuliaannya. Udah hilang, itulah dijaga betul. Islam itu menjaga betul, itu alasannya. Coba kalian, Yesus ada. Bahkan Sokatul pun pernah diskusi sama aku, Sokatul, ya. Ketika dia bergambar, apa katanya? Aku mengidolakan kali Yesus dengan gambarnya. Sampai-sampai aku menghitung, bermimpi sampai terhitung bulunya 6.200. Itu Sokatul loh. Diskusi sama aku. Begitulah jadinya. Jadi memang inilah resiko. Jangan kalian baper, teman-teman Kristen. Jangan kalian baper. Ini resikonya bergambar tuh. Sebenarnya mana mungkin Tuhan bergambar? Itu kalian sedirikin lah. Mana mungkin Tuhan bergambar? Jadi jangan seperti itu gitu loh. Jangan baper. Punya cara masing-masing. Kadang-kadang arti menghujat saja pun kalian nggak tahu. Menista saja pun nggak tahu. Menghujat itu teman-teman Kristen ya. Menghujat itu artinya menyampaikan tidak sesuai